Perkenalkan, nama saya Reswani Kamentra Tanda dari kelas 11 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Holly Linggi. Saya Aura Insan. Nama saya Muhammad Nadif Adat Marmadani. Kali ini kita akan membahas latar belakang, tujuan, dan persebaran Muhammadiyah serta perkembangan Indonesia setelah merdeka. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912, tepatnya di Kampung Kauman yang berada di kota Yogyakarta. Muhammadiyah berdiri untuk mendukung pemikiran dan usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam di Jawa, yang menurut pendapatnya terlalu banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Nama Muhammadiyah sebenarnya diusulkan oleh sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu. Dia adalah tokoh pembaruan yang akhirnya berposisi sebagai penghulu Keraton Yogyakarta, yang kemudian Kiai Haji melakukan sholat istiqoroh. Muhammadiyah memiliki banyak basis yang berkontribusi di banyak sektor sosial. Di awal berdirinya, Muhammadiyah juga mempunyai basis dakwah untuk wanita dan kaum muda yang bernama Majelis Pengajian Sidratul Muntaha. Di bidang pendidikan, perannya dilahirkan dalam pembentukan sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dulu dikenal sebagai Hogger School Muhammadiyah, yang kemudian berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah. Institusi pendidikan ini sering kita kenal dengan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, dan pendidikan ini khusus laki-laki. Alamatnya berada di Jalan S. Parman, nomor 68, Palangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan. Sedangkan sekolah yang khusus perempuan bernama Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, yang terletak di Surunatan, Yogyakarta. Keduanya kini menjadi sekolah kader Muhammadiyah yang dibawahi langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya akan membacakan tujuan organisasi Muhammadiyah. Tujuan KH Ahmad Dahlan itu memurnikan semua penyimpangan yang ada di dakwah Islam. Penyimpangan ini dikhawatirkan bisa merusak ajaran Islam yang murni karena sudah bercampur dengan kebiasaan atau budaya di suatu daerah atau wilayah dengan alasan adaptasi. Selain memurnikan ajaran Islam, KH Ahmad Dahlan juga ingin membangun pendidikan rakyat dan kondisi sosial agar lebih terdidik dan maju. Dengan pendidikan ini pula beliau ingin menunjukkan agar ajaran Islam lebih dari bersifat statis dan pribadi, tapi juga dinamis dan memiliki nilai di segala aspek kehidupan manusia. Itulah tujuan organisasi Muhammadiyah. Interaksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam, Saya Aura Insan. seperti Akan menjelaskan bagian persebaran organisasi Muhammadiyah. Di awal berdirinya Muhammadiyah, pengaruh organisasi ini masih sedikit terbatas di beberapa wilayah. Contohnya seperti Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, dan Pekajangan. Cabang-cabang organisasi tersebut mulai berdiri pada tahun 1922. Kabar duka pun muncul. Sang pendiri Muhammadiyah berpulang pada tanggal 23 Februari 1923. Meskipun Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, perjuangan Muhammadiyah tidak pernah berhenti. Kini perjuangan Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Ibrahim. 2 tahun setelah kematian Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau tepatnya tahun 1925, jumlah anggota Muhammadiyah masih 4.000 anggota. Di titik ini sudah membangun 2 klinik di Surabaya dan Yogyakarta, serta membangun 55 sekolah. Salah satu tokoh Muhammadiyah bernama Abdul Karim Amrullah mengajarkan Muhammadiyah ke Sumatera Barat, yang langsung membuka cabang di Sungai Batang, daerah Agam. Dalam waktu yang cepat, arus gelombang pengajaran Muhammadiyah dengan cepat menyebar ke seluruh Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat inilah para tokoh Muhammadiyah terinspirasi untuk bergerak ke daerah lain di luar Jawa, seperti menjangkau Sumatera lebih dalam, Kalimantan, dan Sulawesi. Para pedagang dari Minangkabau membantu penyebaran ini. Di bawah kepemimpinan Haji Hisham atau pada tahun 1938, Muhammadiyah sudah menyebar ke seluruh Indonesia.
Di tahun ini, Muhammadiyah mempunyai 250.000 anggota, memiliki 31 perpustakaan, 834 masjid, 7.630 cendekiawan, dan 1.774 sekolah. Sekarang Muhammadiyah menjadi organisasi Islam terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama. Saat ini, dengan 29 juta anggota Muhammadiyah, perkembangan setelah Indonesia merdeka hingga sekarang. Muhammadiyah juga terus berjuang dan memberikan warna sejarah sejak masa pergerakan dan kebangkitan nasional setelah kemerdekaan dan hingga sekarang ini. Selama kericuhan politik dan pembantaian tahun 1965 sampai 1966 atau pada era pemusnahan PKI, Muhammadiyah berperan dan menyatakan perang terhadap Gestapo, Gerakan 30 September, dan PKI, Partai Komunis Indonesia. Muhammadiyah memaknai perang tersebut sebagai perang suci. Pernyataan Muhammadiyah ini tentu didukung oleh banyak kelompok Islam lainnya. Selanjutnya, pada era reformasi Indonesia tahun 1998 atau tepatnya setelah Soeharto lengser, beberapa orang Muhammadiyah menginginkan kepemimpinan Muhammadiyah untuk membentuk sebuah partai. Dari sinilah ketua Muhammadiyah waktu itu, Amin Rais, mendirikan Partai Amanat Nasional atau biasa disebut dengan Partai PAN. Partai PAN mendapat dukungan yang sangat besar dari para anggotanya. Tetapi, partai ini tidak memiliki hubungan yang resmi dengan Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah menyatakan bahwa anggota Muhammadiyah bebas untuk menyelaraskan diri dengan partai politik lainnya, asalkan mereka mau berbagi nilai dengan Muhammadiyah.